Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iktp saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iktp tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iktp. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iktp, foto Anda bersama iktp, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1x24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Baik, selamat sore Sobat Samuel dan para investor sekalian. Kembali lagi bersama kita di Kupas Tuntas Emiten. Sekarang bersama kita ada MLIA atau PT Mulia Industrindo Tbk. Nah, MLIA ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri kaca dengan produknya sebagai berikut, yaitu kaca lembaran, glass block, kemasan kaca, dan kaca pengaman otomotif. Nah, hari ini kita juga berkesempatan nih untuk mengetahui lebih banyak dan juga bertanya lebih dalam lagi secara langsung dengan Direktur-Direktur MLIA. Di sini kita sudah kehadiran Bu Medriani dan Pak Henry Bun selaku Direktur MLIA. Saya ucapkan selamat datang Pak Henry dan Bu Medriani. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bu Laura. Selamat sore, iya. Jadi senang sekali hari ini berkesempatan untuk webinar bersama kita sama Sekuritas ya Bapak Ibu. Jadi untuk perkenalan dulu ke Sobat-Sobat Samuel. Jadi untuk Bu Medriani saat ini menjabat sebagai Direktur MLIA dan telah bergabung dengan Grup Mulia sejak tahun 1993. Selanjutnya untuk Pak Henry Bun saat ini menjabat sebagai Direktur Finance and Accounting di MLIA dan telah bergabung dengan Grup Mulia sejak tahun 1992. Nah, kita hari ini selain ada webinar juga ada sesi technical review dari Pak Andri, yaitu Head of Private Group and Individual Sales dari Samuel Sekuritas. Selamat sore juga Pak Andri. Selamat sore Laura, terima kasih. Selamat sore nih dari Mulia Pak Henry, Bu Medri, dan Bu Linda. Salam kenal semuanya. Selamat sore. Juga. Salam kenal. Iya. Baik, jadi kita mungkin setelah ada technical review baru kita lanjutkan dengan pertanyaan yang bisa ditanyakan di kolom Q&A. Nah, untuk Sobat-Sobat Samuel juga nanti setelah mendengarkan presentasi dari para manajemen Mulia, nanti bisa ditanyakan pertanyaannya di kolom Q&A yang tersedia di Zoom ini. Sebelum kita mulai webinarnya, mungkin kita bisa menonton dulu untuk company profile dari PT MLIA.
Ya, oke. Tadi sudah kita lihat video dari MLIA ya, udah ada MLIA itu ada memproduksi tadi kita lihat ada kaca lembaran, kemudian ada glass block juga, ada kaca di botol juga, kemudian ada kaca untuk otomotif dan kaca gedung juga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung mendengarkan saja paparan dari Pak Hendri dan Bu Medriani. Silahkan, Pak Hendri. Terima kasih. Terima kasih, Bu Laura. Selamat sore, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pertama-tama, saya atas nama manajemen ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini. Kita bisa melakukan webinar bersama sehingga bisa lebih mengenal emiten Mulia Industrindo atau dengan kode MLIA. Terima kasih juga kepada Bu Miming, ya, dari Samuel Sekuritas, Bu Laura maupun dengan Pak Andri yang telah melakukan fasilitasi ini sehingga kita antara emiten dengan para investor dapat bertemu dan berkomunikasi satu sama lain. Sehingga dengan webinar ini kami harapkan Bapak Ibu juga lebih mengenal company Mulia Industrindo ini sehingga bisa lebih menganalisa lebih lanjut untuk kedepannya. Pertama-tama saya akan masuk terlebih dahulu dengan penjelasan ini. Saya akan membawakan nanti Bu Medriani dan Bu Linda Halim bisa tambahkan kalau ada penjelasan saya yang mungkin kurang jelas. PT Mulia Industrindo atau MLIA ini IPO pada tahun 1994, listed 17 Januari, dengan share capital saat ini sekitar 1,3 miliar saham. Kemudian PT Mulia Industrindo memiliki anak perusahaan yang kita sebut dengan PT Mulia Glass, kita singkat dengan MG. Dan saat ini kami memiliki 4 divisi usaha. Yang pertama itu adalah float glass atau kaca lembaran seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam video tadi, dengan kapasitas 620.500 ton per tahun. Sedangkan untuk industri botol kapasitasnya sekitar 220.000 ton, dan untuk automotive safety glass untuk kaca mobil sekitar 195.000 carset, dan glass block sekitar 96.700 ton per tahun. Kemudian pada tahun 2017 PT Mulia Industrindo telah melakukan spin-off atas anak usaha PT Mulia Keramik Raya, dan hasil dari spin-off ini digunakan untuk melakukan injection capital di PT Mulia Glass dalam rangka untuk memperkuat struktur permodalan daripada anak perusahaan. Kalau kita melihat kepada revenue yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam laporan keuangan Industrindo, bahwa revenue itu terbesar itu diberikan kontribusi adalah kaca mobil atau float glass, itu sekitar 64%. Yang kedua adalah botol dengan kontribusi sekitar 20%, dan glass block itu sekitar 12%, dan terakhir itu adalah kaca pengaman otomotif itu sekitar 4%. Jadi kami memiliki 4 lini divisi atau 4 division yang kontribusinya paling besar itu adalah float glass. Kalau kita melihat kepada highlight daripada sales selama periode Q1 2022, kita bandingkan dengan Q1 2021, kami memberikan 3 indikator, yaitu dari segi quantity, ASP itu adalah average selling price, dan sales value secara keseluruhan. Kita bisa melihat dalam divisi float glass, pertumbuhannya adalah kurang lebih 2% dari Q1 2021 ke Q1 2022. Sedangkan untuk ekspor mengalami penurunan 13%, sehingga secara keseluruhan
mengalami penurunan sekitar 2%. Sedangkan kalau kita melihat dari sisi harga jual, itu terjadi pertumbuhan kurang lebih 35% kita bandingkan year on year antara Q1 2021 dengan Q1 2022. Sehingga pencapaian di dalam divisi Float Glass itu mengalami kenaikan 32% atau sekitar secara total in value 866 miliar. Sedangkan container glass atau kita kenal dengan istilah botol, ya, botol kemasan, mengalami kenaikan kurang lebih 9%, di mana pertumbuhan daripada domestik meningkat 10% dan pertumbuhan ekspor meningkat 2%. Sedangkan harga jual mengalami pertumbuhan 1%. Dan secara sales volume secara keseluruhan in value naik sekitar 10%. Untuk glass block mengalami penurunan sekitar 7% di dalam Q1 2022. Sedangkan kalau kita melihat dari sisi harga jual mengalami kenaikan 10%. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan in value mengalami kenaikan 2%. Sedangkan kalau kita melihat dari sisi otomotif mengalami kenaikan 21%, dan harga jual mengalami kenaikan 6%, dan secara keseluruhan penjualan mengalami 28%. Kenaikan daripada safety glass ini tentunya menunjukkan tren daripada penguatan daripada tren otomotif, ya, di mana customer terbesar daripada MLIA untuk otomotif ini adalah grup Astra. Dalam hal ini adalah Daihatsu Motor. Di sini kami memberikan highlight mengenai profit and loss untuk Q1 2022 dan 2021. Kita bisa melihat di dalam pertumbuhan net sales itu terjadi pertumbuhan sekitar 23%. Dengan total value di Q1 2022 adalah 1,3 triliun. Sedangkan cost of goods sold itu mengalami kenaikan 11% dari 736 miliar menjadi 820. Sehingga gross profit adalah mengalami peningkatan sekitar 49%. Kalau kita lihat dari sudut EBITDA atau earning before interest, tax and depreciation, itu tahun 2022 selama 3 bulan kami berhasil mencapai sekitar 418 miliar atau naik sekitar 58%. NPBT mengalami kenaikan 103% dan NPAT mengalami kenaikan 104%. Kalau kita melihat dari sudut sales volume distributor, kita bisa melihat bahwa di dalam float glass, pangsa pasar domestik tahun 2021 mencapai 71% dan ekspornya 29%. Sedangkan botol domestic market adalah 78% dan ekspornya 22%. Sedangkan untuk glass block, domestiknya 65% dan ekspor adalah 35%. Sedangkan untuk safety glass itu didominasi oleh domestic market, sedangkan ekspor sekitar 4%. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, maka untuk float glass domestik itu mengalami peningkatan 3%, sedangkan ekspor mengalami penurunan 3%. Dan untuk glass block kita bisa melihat domestiknya mengalami penurunan dari 65 menjadi 52% dan ekspor naik 48%. Sedangkan untuk di botol ekspornya 20% dan domestiknya 80%. Sedangkan safety glass tidak mengalami perubahan yang signifikan karena customer di safety glass ini lebih didominasi oleh industri otomotif. Berikutnya kami akan memberikan penjelasan mengenai sales volume. Kalau kita melihat bahwa untuk industri float glass ini, di dalam halaman pertama tadi sudah kami jelaskan bahwa kapasitas produksi Mulia Glass Float ini sekitar 620.000 ton, di mana kapasitas 620.000 ton itu adalah merupakan kapasitas terpasang, ya, bukan kapasitas untuk menghasilkan barang jadi. Dengan kapasitas terpasang tersebut, tentunya
di dalam memproduksi kaca ini kita tidak bisa mendapatkan efisiensi sekitar 100%. Karena adanya pertimbangan faktor, ada waste di antara kiri dan kanan gelas yang harus kita rapikan, dan mungkin juga ada beberapa bagian produksi yang mengalami cacat dan sebagainya. Sehingga efisiensi kalau kita bandingkan di sini, efisiensinya mencapai hampir 89 atau 90%. Ya. Kita bisa melihat pertumbuhan antara 2018 sampai dengan tahun 2022 dalam estimasi. Dengan range berkisar antara 548.000 ton yang terjadi pada tahun 2018 dan tertinggi dicapai itu 555.000 ton pada tahun 2020 dan tahun 2021 itu 552 dan tahun 2022 kami perkirakan 527.000 ton. Sedangkan kalau kita melihat industri botol, 2 tahun terakhir mengalami peningkatan 156.000 ke 173.000 dan untuk gelas blok berkisar sekitar 72.000 sampai 74.000 ton per tahun. Peningkatan botol ini tidak lain karena pada tahun 2020 Perseron telah melakukan investasi dan telah beroperasi secara penuh pada tahun 2021 dan 2022 ini yang telah kami lakukan investasi di tahun 2020 tersebut. Sedangkan untuk safety glass kita bisa melihat pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Hal ini dikarenakan karena terjadi masa awal daripada pandemi, sehingga untuk industri otomotif itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Tapi hal ini dapat di-cover kembali di tahun 2021 dan tahun 2022. Artinya, pada tahun 2021 dan 2022, dengan adanya kebijakan PPNBM dan pajak atas barang mewah atas kendaraan tersebut, dengan penurunan tarif daripada pajak tersebut, tentunya memberikan dampak yang positif terhadap industri otomotif. Jadi mengalami peningkatan yang cukup baik. Kalau kita melihat untuk bagaimana komposisi saat ini daripada cost of goods sold atau biaya produksi daripada industri mulia gelas ini, secara gabungan kita bisa melihat saat ini untuk domestic material itu sekitar 23% pada tahun 2021, dan kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 itu hampir cukup sama, 22%. Kalau kita melihat import material 19%, dan kita bandingkan dengan Q1 2022 itu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh karena import material ini sebagian besar adalah soda as yang kami datangkan dari Amerika maupun Turki dan beberapa negara, di mana kita ketahui pada saat ini dengan adanya kenaikan harga energi dunia, maka memberikan dampak untuk biaya produksi mereka, sehingga untuk raw material cost import ini juga mengalami kenaikan, terutama seperti cobalt oxide maupun nickel oxide, ya kita tahu bahwa juga mengalami kenaikan. Sedangkan kalau kita lihat dari sudut labor cost itu pertumbuhannya cukup stabil di sekitar 8%, dan untuk minyak untuk fuel di sini bahan bakar terutama gas ya, tahun 2021 sekitar 22%. Sekarang sekitar 20%. Dan untuk utilities dan electricity tidak mengalami perubahan yang signifikan, dan overhead mengalami penurunan dari 21% ke 19%. Dari penjelasan ini, maka kalau kita melihat unsur daripada penggunaan konten mata uang asing yaitu US dollar, untuk gas dan import material ini merupakan yang terbesar, itu sudah 41%, sedangkan yang lainnya hampir dalam bentuk mata uang rupiah. Jadi dengan US dollar cost 41% di tahun 2021 dan tahun 2022 itu adalah 44%, sedangkan kalau kita melihat ekspor account di dalam penjualan perseroan sekitar 28-30%, maka
Kalau kita kalikan dengan gross margin 36%, maka yang menjadi dasar untuk base mata uang asing sekitar 28%. Dengan demikian, maka mata uang US dollar ini akan terjadi subsidi, akan terjadi hal yang natural hedging, natural hedge ya. Artinya pergerakan daripada mata uang asing ini tidak begitu dominan di dalam perusahaan. Jadi untuk ekspor ini, penjualan ekspor ini dapat kami cover untuk bahan baku import. Sehingga kalaupun terjadi pergerakan mata uang dolar yang naik, itu maka dapat terjadi hedging secara natural. Ya, jadi kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan kalau exchange rate ini saat ini bergerak dari 14.3 sampai 14.800 pada saat ini. Jadi ini masih dapat kami cover dengan ekspor. Kalau kita lihat harga gas sekarang, memang harga gas sekarang terjadi penurunan dari sebelumnya sekitar 8 dolar lebih, saat ini sekitar 6 dolar. Kalau kita bandingkan dengan region, country, kita bisa melihat bahwa China saat ini sekitar 12-an dolar, ya. Kemudian diikuti Malaysia, Thailand, Myanmar, Filipina. Memang di Indonesia saat ini harga gas itu 6 dolar karena ini berdasarkan peraturan presiden yang telah diberikan kepada industri-industri strategis tertentu dengan tujuan untuk memberikan dukungan kepada domestik industri agar dapat berkompetitor di dalam pasar internasional, ya. Selain itu juga diharapkan dengan adanya kebijakan ini tentunya akan memberikan dampak yang positif terhadap industri-industri kaca, botol maupun industri lainnya seperti keramik, industri sarung tangan kulit dan sebagainya. Pupuk juga sama, ya. Tentunya hal ini kita berharapkan pemerintah terus akan memberikan dukungan kepada domestik industri sehingga domestik industri akan tetap berkontribusi positif terhadap pertumbuhan daripada ekonomi Indonesia. Ini adalah merupakan contoh-contoh produk yang dihasilkan oleh perusahaan, bahwa Ciputra World Tower 2, kemudian kita bisa melihat kepada Wika Tower, kita juga bisa melihat kepada BK Office Tower, ya. Contoh produk yang dihasilkan, ini beberapa hotel, Double Six Hotel di Bali, kemudian One East Apartment Surabaya, itu juga menggunakan produk daripada kaca mulia. Ini merupakan, slide ini merupakan bagaimana kita melihat bisnis food glass ini kalau kita melihat landscape daripada di Asia, tidak termasuk China, ya. Kita eksklusif China terlebih dahulu karena di China itu industri kaca ini sangat-sangat besar, ya. Kami keluarkan tidak termasuk itu. Kita melihat bagaimana posisi Indonesia terutama di kawasan region ini, bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 15% dari total production capacity di Asia, itu sekitar 9,2 juta ton per tahun. Kalau kita lihat Mulia tadi, Mulia kan kurang lebih 620.000, ya. Ada satu produsen lagi adalah Asahi Mas yang mungkin nanti akan kami presentasikan juga. Kemudian Malaysia itu 20%, Filipina 4%, Thailand sekitar 9%, Vietnam sekitar 7%, India sekitar 27%, Myanmar 1%, South Korea 11%, Taiwan 7%, dan Australia 2%. Ya. Ini merupakan kira-kira peta industri kaca di kawasan Asia di luar China. Ya. Kenapa kami keluarkan China dalam perhitungan ini? Karena China itu sangat-sangat besar, dia punya kapasitas. Ya. Oke. Dari 15% tadi, kalau kita lihat di dalam peta kawasan Asia dengan 9,2 juta ton tadi, maka Mulia Glass itu memegang market share 40% untuk industri, domestik industri. Yang pertama itu adalah Asahi Mas 60%, ya, di mana Mulia itu memiliki saat ini memiliki 3 tungku pabrik, ya. Kita sebut dengan furnace atau tempat pembakaran dengan suhu sekitar 1.600 sampai 1.700 derajat Celcius. Dan berlokasi di Cikarang dengan luas area sekitar 100 sampai 120 hektar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang
sering ke daerah Bandung, Bapak Ibu bisa melihat di Cikarang Barat, di samping itu ada satu kawasan pagar yang memiliki cerobong yang warna merah putih. Nah, itu kira-kira lokasi tempat perseroan ini, anak perseroan ini beroperasi. Kemudian kita bisa melihat daripada bagaimana penggunaan kaca itu di penggunaannya. Jadi dari hasil produksi tersebut, penggunaan kaca itu sebenarnya itu 75% adalah untuk housing atau untuk industri rumah, ya. Kemudian ada building seperti kantor itu 5%. Untuk mirror, untuk cermin yang sering kita pakai sehari-hari untuk di rumah, ya. Kemudian 10% dan untuk otomotif safety glass atau industri kaca pengaman otomotif kurang lebih 10%. Sedangkan export destination di Q1 2022 ini, company telah melakukan ekspor ke berbagai negara, bahkan ke hampir seluruh benua itu juga sudah dilakukan. Ya, di sini kita bisa melihat pangsa pasar Malaysia, Vietnam, South Korea, Thailand, Australia, Filipina, United Arab, Gibraltar, kemudian others itu juga ada Europe, ya. Pada saat-saat tertentu perseroan juga melakukan ekspor ke Amerika Latin, ya, dan sebagainya. Tetapi karena ongkos angkut yang sekarang cukup mahal, karena adanya beberapa kelangkaan kontainer yang terjadi pada tahun 2021, tentunya kami harus mengevaluasi kembali apakah bahwa tujuan-tujuan itu masih cukup efisien atau visible atau tidak. Ya, karena bagaimanapun juga tujuan ekspor ini kalau freight cost-nya tidak efisien, tentunya kami akan mencari portofolio yang sama-sama bisa menguntungkan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Ini adalah merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh Mulia, ya. Kita bisa melihat produk ini sebenarnya sangat familiar di dalam yang Bapak Ibu kenal. Bahkan produk-produk ini saya yakin bahwa produk-produk ini ada di dalam sekitar kita, khususnya bagi ibu-ibu, ya, yang sering ke dapur untuk masak dan sebagainya. Mungkin ini adalah produk-produk yang sering kita pegang, ya, sering kita gunakan, seperti misalnya botol saus, ya. Yang paling kiri itu adalah botol saus, nah yang diberikan tanda oleh Ibu Linda tadi. Kita juga bisa melihat sirup marjan, ya, sebelahnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu beli sirup marjan itu juga menggunakan produk daripada Mulia. Kemudian ada botol bir yang warna hijau, ya. Ada botol kecap yang warna coklat, ya, atau kita sebut dengan amber, ya. Kemudian juga ada paling kanan, paling sebelah kanan. Nah, Ibu ini tunjukkan, itu adalah merupakan botol aqua. Ya, kalau kita lihat botol aqua itu mungkin isinya sama, rasanya juga sama, ya. Tetapi kalau di dalam pengemasan botol plastik, maka harganya menjadi 5.000, ya. Jadi harganya murah, 5.000, ya, atau 10.000. Tapi kalau botol aqua ini yang kita pakai di dalam restoran, terutama restoran menengah ke atas, maka air aqua itu akan menjadi 20.000 sampai 30.000. Ya, jadi ini adalah merupakan botol eksklusif yang didesain oleh company bekerjasama dengan produsen-produsen tertentu untuk meningkatkan image daripada produk yang mereka hasilkan. Nah, sedangkan yang di barisan paling bawah itu adalah merupakan jar atau kita sebut dengan jam jar yang biasanya berisi untuk misalnya selain untuk roti, juga mungkin untuk jamur dan sebagainya yang banyak kita ekspor ke Amerika. Jadi ini kira-kira produk untuk yang botol. Kalau kita bisa melihat kepada industri botol ini bagaimana landscape-nya terhadap Asia, ya, kami keluarkan di dalam perhitungan ini terutama excluding China, Jepang, South Korea, dan Taiwan. Jadi untuk negara Asia, China, Jepang, South Korea, dan Taiwan kami tidak hitung. Maka pertanyaan adalah bahwa kapasitas install capacity saat ini sekitar 4.200.000 ton per tahun. Dengan porsi yang terbesar itu di Thailand.
Indonesia sekitar 10%, Myanmar 3%, Vietnam 2%, Malaysia 6%, dan Filipina 19%. Tentunya menjadi satu pertanyaan bagi kita. Dengan penduduk Indonesia yang sekitar 250 juta, kalau kita bandingkan dengan Filipina dan Thailand, yang penduduknya jauh di bawah tingkat penduduk Indonesia, tetapi penggunaan botol itu sangat banyak di daerah Thailand maupun Filipina. Kenapa? Ya, atau why? Ya? Bahwa kalau kita melihat di Thailand itu, mereka kalau kita mungkin jalan-jalan atau kita lagi melakukan visit ke sana, yang banyak kita temui di sana adalah bir ya. Jadi banyak turis yang ke sana minum bir. Demikian juga di Filipina, mereka banyak sekali minum-minum minuman seperti Pepsi, RC Cola dan sebagainya. Sedangkan kalau di Indonesia, kita lebih banyak minum air aqua, ya, di mana pengemasan adalah botol-botol plastik. Ya. Jadi di Indonesia itu lebih berkembang industri-industri seperti sirup, seperti kecap, ya, seperti saus dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari 10% Indonesia itu, siapa yang merupakan player terbesar? Saat ini Mulia Glass atau anak perusahaan daripada industri Indo ini, 50% itu dimiliki oleh Mulia Glass. Sedangkan 19% itu dimiliki oleh Indo Glass, yang merupakan salah satu pabrik yang sudah beroperasi beberapa tahun yang lalu. Dan sisanya adalah UN Illinois, yang merupakan perusahaan asing, ya, yang banyak memproduksi produk-produk yang mereka gunakan untuk ekspor. Jadi Mulia Glass ini saat ini memegang pangsa pasar terbanyak pada saat ini. Sedangkan kalau kita bisa melihat bahwa bagaimana botol ini kategori itu digunakan untuk apa, yang terbesar di Indonesia saat ini adalah sirup. Ya, botol sirup itu paling besar, apalagi saat-saat menjelang puasa dan Lebaran. Kemudian yang kedua itu adalah saus atau sambal yang kita makan bakso dan sebagainya, ya, atau makan pizza itu ada sausnya. Kemudian kecap 2%, ya. Kemudian ada soft drink 4%, bir sekitar 15%, mineral water itu 1%. Jadi kita bisa melihat bahwa mineral water itu saat ini didominasi oleh botol plastik. Tetapi kalau mineral water itu masuk ke dalam packaging botol, maka value added-nya sangat tinggi, ya. Terutama itu untuk restoran-restoran yang menengah ke atas. Sedangkan sisanya itu lain-lain sekitar 28%. Dan customer kami adalah saat ini adalah yang terbesar, itu adalah Heinz Group, ya, atau Heinz ABC yang kita kenal, Sinarmas juga, Lasale Food, Bapak Jenggot itu anggurnya, OT Group, ya. Kemudian ada Indofood, Multibintang, Aqua, dan masih banyak customer-customer yang lain tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sedangkan export destination saat ini terbesar itu di Filipina, ya. Filipina yang terbesar itu adalah ekspornya adalah RC Cola. Kalau kita di Indonesia kan kita lebih mengenal dengan Coca-Cola, ya. Coca-Cola di sana dengan RC Cola. Ya. Kemudian ke USA untuk jarnya, kemudian ke Malaysia, Vietnam, dan others. Jadi kalau kita melihat peta ini bahwa pengembangan daripada botol consumption di botol ini masih sangat kalah jauh kita bandingkan dengan Thailand dan Filipina yang jumlah penduduknya itu jauh di bawah Indonesia. Ya. Ini merupakan produk glass block. Kalau kita melihat glass block, barangkali di dalam benak Bapak Ibu semua glass block itu hanya merupakan satu potong gelas yang satu potong glass block ini yang kita biasa pasang di kamar mandi atau di dapur sebagai penerangan, ya. Tetapi glass block ini Mulia telah berhasil mengembangkan image bahwa glass block ini fungsinya tidak hanya kepada kedua tempat itu, tetapi glass block ini merupakan satu arts, ya, arts of architect. Artinya glass block ini kalau kita bisa manfaatkan, kita bisa kembangkan, bisa didesain dengan baik, maka glass block ini menjadi satu produk yang mempunyai nilai seni yang cukup tinggi. Ya, contohnya seperti The Pakuo Bono Residence di Menteng. Kalau Bapak Ibu malam-malam kebetulan lewat di situ, Bapak Ibu bisa melihat di dalam atas itu dengan disoroti lampu yang berwarna kuning emas, maka glass block ini merupakan satu produk yang masuk ke Muri, ya, pada tahun sebelumnya, ya. Ini masuk ke Muri Indonesia. Ini adalah merupakan glass block.
Jadi ini merupakan satu karya arsitek yang cukup baik. Dan kalau Bapak Ibu yang suka juga sering mengunjungi kafe-kafe di selatan, kita bisa melihat di sini Tanatap Cafe yang berada di Jakarta Selatan, itu hampir satu gedung ini dikelilingi oleh glass block. Jadi cukup beda ya. Dan kalau kita pasang dengan dinding dari semen, dengan ini kan kelihatannya lebih cukup mewah, ya. Kemudian kita bisa melihat juga rumah di Permata Buana. Ini juga mereka pasang dengan glass block, ya. Kita bisa melihat suasana pagi dengan suasana malam juga terlihat di sini. Berbicara mengenai glass block kapasitas landscape dunia, kita bisa melihat pada saat ini sebagai global producer glass block di dunia, itu dengan produksi sekitar 280.000 ton per tahun. Sebagai gambaran bagi Bapak Ibu, satu piece glass block itu beratnya sekitar 2,4 sampai 2,5 kg. Jadi kalau kita mengkonvertkan ton ini menjadi pieces, Bapak Ibu bisa hitung-hitung sendiri bagi 280.000 ton dibagi 2,5 kilo, kira-kira berapa piece penggunaan produksi di dunia. Kalau kita lihat bahwa glass block saat ini diproduksi oleh 6 negara, Mulia Glass itu merupakan 34%, Bangkok Crystal Glass itu 14%, Tsinghua Glass China itu 21%, Severs Ceko itu 18%, kemudian Spain 6%, dan Prancis 8%. Jadi dari peta ini terlihat bahwa Mulia Glass itu merupakan salah satu produsen glass block terbesar di dunia. Ya, jadi kita sering lihat glass block yang beredar di pasaran itu, ya, memang ada glass block import tetapi tidak besar. Glass block import itu berasal dari daerah China, ya. Tetapi mayoritas itu didominasi oleh Mulia Glass. Dan Mulia Glass ini, anak perusahaan berindustri Indo ini, saat ini merupakan player terbesar di dunia, ya. Dan satu-satunya glass block yang memiliki motif batik saya rasa ada di Indonesia. Ya, kami juga mendesain beberapa motif batik yang dijual untuk daerah Jawa Tengah, ya, juga sudah dipakai, ada glass batik. Dan saat ini tujuan ekspor terbesar daripada company itu adalah di Myanmar atau Thailand, 54%. Kemudian kami juga melakukan ekspor ke China, ke India, Vietnam, Meksiko, USA, maupun berbagai negara sekitar 10%. Ini merupakan otomotif safety glass, ya, yang sehari-hari berada. Kemudian safety glass ini kalau kita lihat 64% itu merupakan Daihatsu, kemudian distributor 15%, Suzuki 13%, Toyota Manufacturing 6%, di Hino 2%. Export decision kami adalah hampir 100% itu diekspor ke Malaysia. Kita melihat hal yang terpenting saat ini adalah financial forecast. Kita melihat 5 tahun terakhir bagaimana pertumbuhan daripada Mulia Glass punya revenue atau anak perusahaan. Pertumbuhannya meningkat dari tahun ke tahun dan turun di tahun 2020 dari 3,8 menjadi 3,7. Sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2020 merupakan awal daripada COVID, tentunya dengan adanya COVID ini juga berdampak terhadap industri kaca maupun botol. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 sekitar 4,4 triliun dan tahun 2022 estimasi kami adalah sekitar 5 triliun. Dengan angka ini kita bisa melihat bahwa flute glass itu merupakan yang terbesar, 64% tadi, botol, kemudian disusul oleh glass block, kemudian safety glass, dan totalnya kurang lebih 5 triliun. Kalau kita melihat bagaimana average selling price, tahun 2020 merupakan yang terendah, average selling price yang dicapai oleh perusahaan, ya. Kemudian mengalami peningkatan ke tahun 2021 sekitar 6 juta lebih, dan tahun 2022 kami perkirakan sekitar 6,5 juta, ya, sekitar, dan margin sekitar 38%. Dengan gross margin sekitar 38%. Sedangkan sales volume kita bisa melihat bahwa flute glass sales volume secara kuartal demi kuartal
saya bacakan aja beberapa kuartal terakhir dari tahun Q1 2021 itu sekitar 141.000. Kemudian kita bisa melihat kuartal pertama tahun 2022 angkanya juga tidak terlalu pengaruh besar di situ. Dan kita tahu bahwa nanti secara secara keseluruhan fluktuasi ini sekitar 527.000 ton. Dengan average selling price kita bisa melihat mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun, sehingga saat ini bisa mencapai kurang lebih sekitar 6,2 juta rupiah per ton. Kemudian kita bisa melihat industri botol, ya. Industri botol kalau kita melihat secara kuartalan, maka di Q1 2021 itu sekitar 43.000. Kemudian kita bisa melihat di Q1 2022 juga angkanya sekitar 40.000 lebih, dan average selling price itu cukup stabil. Itu beda dengan kaca, ya. Kalau di kaca tadi kan harga jualnya bisa peningkatan. Kalau di botol perusahaan tentunya mengalami keterikatan agak jangka waktu 6 sampai 1 tahun untuk industri-industri tertentu, ya. Jadi kita tidak bisa melakukan penyesuaian harga secara lebih cepat dibandingkan dengan kaca ataupun glass block. Jadi kalau kita melihat glass block, harga jualnya dia punya volume mengalami hampir sama, sekitar 20.000 ton, dan harga jualnya saat ini hampir 7 juta, ya, 7,3 juta per ton. Dibandingkan dengan Q1 2021 itu 6,6 juta. Next, safety glass. Safety glass kita bisa melihat bahwa safety glass di Q1 2021 itu sekitar 205.000 meter persegi, 196.000. Kemudian di Q1 itu sudah 200.000, dengan harga jual juga sudah mengalami peningkatan. Dan kami perkirakan tahun 2022 ini safety glass juga akan mengalami peningkatan yang cukup baik. Kalau kita prediksikan EBITDA per ton, kita bisa melihat earning before interest depreciation per ton, bahwa di Q1 2021 sekitar 1,3 juta dengan gross margin 29%. Dan kita bisa melihat di Q1 2022 juga mengalami peningkatan yang cukup baik, dan gross margin juga sudah cukup baik sekitar 38%. Jadi ini EBITDA yang ingin kami capai. Berapa EBITDA yang ingin kami capai adalah tahun 2020 itu merupakan tahun yang paling rendah, sekitar 543 miliar. Kemudian kita bisa meningkatkan ke 1,2 triliun, dan tahun ini kita perkirakan EBITDA 1,4 triliun. Dengan NPAT pada tahun 2021 sekitar 626 miliar, dan tahun 2022 kami perkirakan sekitar 709 atau 710 miliar. Dengan pencapaian yang telah dilakukan selama Q1 2022 adalah sekitar 255 miliar, ya. Dan kami harapkan di dalam laporan Q2 2022 yang nanti akan dipublikasikan kepada publik dan investor melalui media massa ataupun yang kami submit kepada pihak Bursa Efek Indonesia maupun OJK, tentunya hasilnya juga sangat baik, ya. Hasilnya sangat baik dan peningkatannya juga cukup signifikan, ya. Kami belum bisa berikan indikasi ini, nanti Bapak Ibu tunggu kira-kira 3 minggu lagi, saya rasa kita akan lihat secara bersama. Tapi hasilnya cukup baik, ya, dan sangat baik, terutama dari segi growth. Kemudian bagaimana ke depan? Apa yang akan dilakukan oleh perusahaan ini 5 tahun ke depan? Ya, yang akan dilakukan oleh perusahaan ini 5 tahun ke depan adalah kita bisa melihat bahwa ada beberapa step yang akan dilakukan, terutama pada tahun 2022 ini. Perseroan akan melakukan satu investasi yang tidak terlalu besar, yaitu pre-proses untuk tempered atau laminate glass, ya, yang nantinya bisa digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang lebih bervariasi lagi. Juga kita juga ingin mensuplai produk-produk mobil seperti Hyundai, kemudian Mitsubishi, rencana untuk Mitsubishi dan sebagainya. Kemudian perseroan juga akan melakukan upgrade mesin-mesin yang umur ekonomisnya tidak bisa menghasilkan efisiensi yang lebih baik daripada produksinya. Kita juga akan melakukan penggantian, ya,
di tahun 2022. Kemudian kita juga akan mengupgrade mesin kita sebut kontainer 5 C1 juga sekitar $1 juta. Kemudian di tahun 2023 kami juga akan melakukan investasi di mesin tempered untuk otomotif atau home appliance. Home appliance maksudnya adalah seperti contoh-contohnya kulkas ya. Kulkas kan sekarang lebih banyak sudah menggunakan kaca-kaca tempered yang di depan kulkas itu. Kemudian tahun 2022-2023 kami akan melakukan investasi satu line botol lagi dengan kapasitas kurang lebih 90 ton per hari atau kurang lebih 2.700 ton per bulan dengan investasi sekitar $8 juta. Nah, dengan adanya investasi tambahan daripada botol maupun safety glass ini, maka kami harapkan bahwa growth daripada company ini ke depan juga akan bisa bertumbuh, ya, tidak stagnan. Kemudian pada tahun 2024 nanti kami juga memiliki plan untuk melakukan rebuild atau kami akan melakukan overhaul terhadap mesin container glass yang kita sebut C1, mesin pabrik yang pertama. Kemudian kita akan melakukan ekspansi atau new glass block line yang dalam tahap rencana yang feasibility study juga kami lakukan, coba sambil melihat kondisi pasar. Kemudian kami juga akan melakukan rebuild daripada botol yang kita sebut dengan pabrik yang kedua di tahun selanjutnya. Jadi kira-kira selain daripada program-program ini, tentunya kita memiliki rutin CAPEX, ya, artinya CAPEX yang capital expenditure yang bisa kita spend untuk tetap menjaga atau memelihara mesin-mesin perusahaan supaya tetap bisa terpelihara dengan baik. Dan kalau perlu kami akan mengupgrade beberapa komponen-komponen seperti software yang mungkin sudah agak tertinggal ya dengan kondisi sekarang. Itu rutinnya sekitar setiap tahun sekitar 12 juta sampai 13 juta dolar. Dan sebelum ini mungkin Belinda slide sebelumnya. Jadi kalau kita melihat dengan CAPEX ini, kita dengan melihat EBITDA yang kita keluarkan tadi sekitar 1,4 triliun, yang kita hasilkan 1,4 triliun, dengan CAPEX yang kita keluarkan ini, maupun nanti dengan loan dan bunga, maka CAPEX ini tentunya kita keluarkan untuk mendapatkan satu efisiensi atau kita menghasilkan satu produk yang bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan daripada company. Tentunya dengan EBITDA yang demikian cukup baik, tentunya hal ini bisa tetap jaga dan kondisi pabrik ini tentunya kami harapkan tetap akan mesin-mesin dapat jalan dengan prima. Ini adalah merupakan slide terakhir mungkin adalah merupakan loan balance. Posisi loan saat ini adalah sekitar 1,2 triliun ya. Kemudian tahun 2022 adalah 939 miliar. Tahun 2023 sampai tahun 2027 perusahaan sudah nggak punya utang lagi. Interest kita juga bisa melihat interest maupun installment payment daripada hutang saat ini 375 miliar per tahun ya. Dengan tadi CAPEX sekitar 300, ini kira-kira 675 M. Artinya dengan EBITDA yang dihasilkan oleh perusahaan 1,4T tadi, dengan adanya pembayaran loan maupun daripada CAPEX yang kurang lebih 600 sampai 650 miliar, artinya bahwa dengan loan plus bunga dan CAPEX ini merupakan 50% dari EBITDA yang kami hasilkan. Ya, tentunya dengan posisi ini kita mengharapkan bahwa company dapat melakukan generate cash flow yang cukup baik sehingga tidak terganggu di dalam operationnya. Dan dengan loan yang turun ini juga tidak memberikan kekhawatiran kepada para investor atau Bapak Ibu semua bahwa dengan adanya kenaikan interest rate yang mungkin terjadi di Amerika dan mungkin nanti kalau juga akan terjadi di dalam perekonomian Indonesia, tentunya kami harapkan tidak memiliki dampak yang cukup signifikan ya. Karena dengan kenaikan interest, kalau kita imbangi dengan penurunan loan yang bisa kita jaga dengan baik, tentunya hal ini akan memberikan tidak memberikan dampak yang cukup negatif terhadap perusahaan, sehingga kekhawatiran terhadap dampak daripada kenaikan interest rate ini terhadap company tidak terlalu kita khawatirkan. Nah, ini kira-kira saya rasa ini juga slide sudah terakhir. Mudah-mudahan dengan penjelasan
yang telah saya berikan ini bisa memberikan Bapak Ibu satu gambaran ya bahwa bagaimana company ini dapat berjalan, bagaimana produk-produknya dihasilkan. Mungkin daripada kalau ada penjelasan yang saya kurang lengkap, Ibu Medriani ataupun Bu Linda Halim mau tambahkan, silakan. Atau bisa juga nanti di Q&A juga silakan. Di Q&A aja Pak Hendri pun. Oke, kalau begitu saya serahkan kembali kepada Bu Laura sebagai moderator. Iya, Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Henry. Itu penjelasannya sangat komprehensif dan lengkap sekali ya. Tapi sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin kita bisa dengarkan dulu technical review seperti yang tadi sudah disampaikan bersama dengan Pak Andri Sukanto selaku Head of Market Group and Individual Sales kita. Mungkin silakan Pak Andri bisa dimulai untuk technical review-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendri, lengkap banget. Saya sharing sedikit dengan pergerakan sahamnya nih. Sebentar ya. Oke. Nah, oke. Ini saya cover dulu secara weekly ya. Jadi kalau dilihat 2010 bahkan ini sampai 2008 2020 mungkin ini COVID ya, COVID turun, nah, terus kemudian harga sempat bergerak sideways nih. Tapi kalau dilihat ya, jadi sangat menarik sekali. Nah ini kalau di compare dengan IHSG pun. Sorry Pak Andri, share screen-nya masih belum kelihatan. Karena koneksi ya. Mungkin bisa diulang Pak share screen-nya. Mohon maaf nih, koneksi saya ngedrop, jadi ada delay sedikit. Apa sudah bisa lihat layar saya? Oke, sudah Pak. Oke, ya. Jadi sebentar. Mohon maaf ya, ini ada gangguan teknis, saya off-kan dulu. Oke, nah ini kalau dilihat, ini saya buat comparison juga ya, comparison yang di industri sejenis, ada Arna, Toto, wah ini hilang lagi nih. Oke, mungkin videonya saya off-in dulu aja, supaya nggak terlalu. Bisa lihat ya? Sorry, mungkin yang ini aja nih. Halo, halo. Ya, bisa Pak. Bisa ya? Oke, sorry. Bisa. Nah, ini saya delete dulu. Ini ignore MLIA, MFG, sama Totonya ya. Jadi untuk di sebelah, tapi kalau dilihat pergerakan harganya, ini kenaikannya signifikan banget di sini aja nih. Ya kan? Di compare dari Toto, MFG, terus kemudian ada Arna. Ini kalau namanya relative performance chart ya. Jadi kalau dilihat, saya ambil dari awal kenaikannya di 2020, nah ini bisa dilihat persentasinya nih, ya kan? Yang paling tinggi ternyata kenaikan harganya Mulia. Nah, tapi kalau dilihat beberapa, ini kan pakai weekly ya, kalau dilihat beberapa ini saya off-kan dulu, karena terus kemudian Toto, AMFG. Nah, sekarang kita bisa fokus ke Mulia ya. Jadi kalau kita lihat Mulia, nah ini pergerakan harganya beberapa hari atau 1-2 minggu ini memang turun ya, tapi kalau dilihat tren jangka panjangnya masih terus naik. Nah, jadi menurut saya tadi inline juga dengan kinerja dan fundamentalnya ya Pak ya. Jadi sejak 2020, 2021, 2022 sangat menarik sekali. Terus yang saya perhatikan juga volumenya itu Mulia
baru mulai aktif itu mungkin sekitar 2 tahun belakangan ya kayaknya ya. Nah ini kan volumenya baru muncul di sini. Tapi overall ini saham yang sangat menarik kalau dibandingkan dengan IHSG juga performance-nya jauh di atas ya. Nah, jadi untuk teman-teman investor, nah ini bisa dijadikan salah satu portfolionya nih untuk jangka panjang kelihatan kan naik ya. Selama dia masih di atas, ini support terdekatnya di kisaran 2.500-an. Nah, selama masih di atas ini kelihatan grafiknya juga rapi, pergerakannya dia masih cenderung bisa naik. Tapi jangka pendeknya masih ada sedikit penurunan. Kurang lebih view dari saya seperti itu saja. Jadi mohon maaf nih kalau koneksinya tadi agak delay teman-teman, tapi mudah-mudahan pesan yang disampaikan bisa tersampaikan ya. Ini yang bisa saya sharing hari ini. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak Andri untuk review teknikalnya. Mungkin karena udah mepet juga waktunya, kita langsung aja ke Q&A. Ini ada pertanyaan pertama dari Pak Andreas. Ini bertanya berapa persen bahan baku yang diimpor dan dari mana saja? Mungkin bisa dijawab Pak Henry, Bu Medriani. Terima kasih. Baik, tadi kita bisa melihat bahwa bahan baku yang kami pergunakan tadi adalah soda as ya. Soda as yang paling banyak itu. Kemudian yang kedua juga ada kobalt, ada nikel oxide ya. Tetapi yang paling dominan itu adalah soda as ya. Untuk import itu sekitar 30-40% ya. Yang paling besar itu adalah sekitar untuk pasir atau silika sand ya. Silika sand dan dolomite seperti itu. Dan itu bahan baku yang diimpor dari negara mana saja ya Pak? Dari Amerika ada, dari Turki juga ada ya. Tapi yang terbesar itu dari Amerika. Oke, baik. Ini mungkin udah menjawab pertanyaan Pak Andreas. Lanjut, ini ada pertanyaan terkait ini juga Pak, bahan baku juga dari Bu Ekawati. Ini apakah bahan baku kimia gelas mengalami kelangkaan dan juga seiring kurs USD naik. Nah, jadi harga untuk produk ini harganya naik berapa persen dan bagaimana MLIA sendiri mengatasi hal ini? Kalau kita melihat daripada pertanyaan Ibu Ekawati tadi, bahwa kita bisa melihat tadi yang paling besar itu kan adalah silika sand ya. Silika sand itu merupakan pasir yang merupakan kita dapat source dari dalam negeri ya. Saya rasa itu tidak akan langka ya, sejauh ini masih cukup banyak sumbernya. Kemudian untuk soda as juga saat ini juga masih tersedia karena kan kami juga kontrak untuk 1 tahun ke depan ya. Sehingga keterjaminan juga cukup ada, dan satu sumber yang lain juga ada dari negara Turki. Bagaimana pengaruhnya terhadap kalau sampai US dollar seperti sekarang dari 14.3, 14.4, sekarang udah 14.8. Tadi juga di dalam slide pertama kami sudah jelaskan bahwa ekspor company ini kan sekitar 28 atau 29%. Ya. Sehingga dengan adanya ekspor tadi, kalau kita dapatkan US dollar, kemudian US dollar itu kita belanjakan untuk bahan baku, sebenarnya terjadi natural hedge. Ya. Artinya bahwa dengan kenaikan daripada US dollar ini bisa kita tutup dengan nilai ekspornya, karena ekspornya kan dalam mata uang US dollar tadi. Ya, jadi tidak mengalami pengaruh yang signifikan, ya, karena terjadi natural hedge tadi. Saya rasa bisa menjawab pertanyaan Ibu Ekawati. Oke, baik Pak. Ini juga berhubungan juga soal pertanyaan tentang harga ya Pak, dari Pak Daniel. Ini tanya kalau misalkan ada kenaikan harga, misalkan apakah volume berpengaruh juga dan bagaimana pengaruhnya ke market share ya Pak? Kalau kita bicara market share, bahwa kita bisa melihat kalau kaca market share kita kan 40% ya. Kalau kita melihat market share di dalam pada Mulia Glass, bahwa market share kita itu kan kita jual tidak retail ya. Artinya kita menjual dalam berbagai bentuk seperti ke distributor ke seluruh provinsi yang ada. Kemudian kami juga melakukan penjualan ke prosesor. Prosesor itu adalah mereka membeli bahan baku Mulia ini, kemudian mereka proses kembali menjadi cermin seperti yang tadi, mirror ya. Mereka juga memproses menjadi laminated glass dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa dengan adanya perubahan harga tadi, fluktuasinya saya rasa tidak akan terlalu banyak berpengaruh ya. Karena bagaimana? Karena bahwa
dengan market share 40% di Indonesia tadi dan 60% daripada pihak Asahi Mas tadi, tentunya di domestic industri kan bertumbuh terus ya. Walaupun sektor properti kita melihat saat ini tidak bertumbuh secara sangat pesat, tetapi pertumbuhan daripada industri dalam negeri sendiri untuk industri kaca itu 1 tahun itu sekitar 5-6%. Jadi kalau kita merefer kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,2%, itu masih sejalan dengan hal itu tersebut. Ya. Kemudian kalau kita lihat botol tadi, bahwa botol itu sendiri kan Mulia memegang peranan 50%. Dan kalau kita bisa melihat bahwa industri daripada makan dan minum atau kita kenal dengan F&B tadi, pertumbuhannya makan masih sekitar 8-10%. Artinya demand itu masih tetap ada, ya. Dan kita lihat tadi di botol tadi bahwa fluktuasi harga jual kan tidak terlalu signifikan karena kita memiliki kontrak yang cukup lama antara 6-12 bulan. Ya. Jadi dengan adanya hal-hal tersebut pastinya pengaruh harga ini tidak terlalu signifikan, ya. Pasti ada pengaruh, tapi dengan melakukan berbagai kombinasi tadi, ya, kita juga punya ekspor, dan ekspor kalau exchange rate meningkat juga kita punya margin juga nambah dan sebagainya. Rasa dengan portofolio Mulia Industrindo dengan anak perusahaan di mana float glass itu adalah 64% dan botol 20% tadi, kami memiliki 4 divisi yang bisa saling mengisi itu. Sehingga tidak merta ada satu gejolak akan menimbulkan langsung gitu. Ya. Jadi ada 4 divisi. Tambahannya gini kali ya Pak Hamdi. Kenaikan harga yang kita lakukan itu untuk volume tidak terlalu berpengaruh saat ini. Jadi market masih bisa menerima kenaikan harga. Volume tetap terjaga. Gitu kira-kira. Terima kasih Bu Medriani. Oke, terima kasih Bu Medriani, Pak Henry. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ini, Bu Asalia. Itu tanya terkait inflasi dan mungkin tensi geopolitik yang ada, itu berpengaruh nggak ya ke permintaan di luar negeri? Dan untuk permintaan dalam negeri ada berapa banyak, Pak? Oke. Kalau kita melihat bahwa dengan adanya inflasi, ya, kalau kita lihat bahwa saat ini portofolio kita ini kan banyak di wilayah Asia, ya. Dan banyak di terutama Malaysia, Vietnam dan sebagainya, ya. Kemudian domestic industri juga ada, ya. Tapi kalau kita melihat inflasi saat ini, dengan inflasi itu tentunya dengan portofolio itu dampaknya saat ini kami belum sampai saat ini kita belum merasakan ada pengaruh yang cukup signifikan. Oke, Pak. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan juga di sini yang udah dijawab waktu Bapak Henry presentasi. Ini kita persingkat aja. Ada sedikit pertanyaan lagi dari Bu PB bertanya apakah ada rencana ekspansi ekspor ke negara lain, kan tadi sudah dijelaskan ada di sekitar Asia ya Pak. Mungkin ada rencana ekspor ke negara-negara lain lagi? Sejauh ini sih tergantung kepada freight cost-nya. Saat ini kan kita ketahui bahwa untuk kapal itu memang lebih longgar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ya. Tetapi kalau misalnya kendala freight cost tetap mahal untuk destinasi yang jauh dan kontainer yang mahal dan kapal yang agak langka, tentunya kami akan pindahkan ke negara-negara lain seperti itu. Jadi kita akan review secara berkala untuk hal-hal itu. Pada intinya kita terbuka untuk ekspor tambahan ke negara-negara yang lain. Tapi kita memperhatikan produk portofolio dan profitability-nya juga. Oke, baik Bu. Ya, mungkin beberapa pertanyaan terakhir kali ya. Ini pertanyaan Pak Adolf terkait bahan baku, Pak. Ini ada gangguan nggak bahan baku atau supply untuk distribusi ekspor akibat adanya tensi geopolitik atau akibat adanya hal-hal lain? Sejauh ini sih enggak ya, Bu ya. Karena kalau misalnya kita melihat bahwa seperti bahan baku di dalam domestic industry kan jaraknya juga cukup dekat. Kalau kita lihat bahan baku import, walaupun dari Amerika, itu kan mereka sekali kirim kan bukan dicampur dengan barang lain ya. Itu kan balak gitu. Jadi dalam kapal yang mereka punya kapal khusus gitu untuk muat ya. Jadi sampai sejauh ini cukup lancar dan terjamin untuk supply daripada bahan baku ini.
Oke, baik Pak Henry. Kayaknya tuh tadi semua pertanyaan udah dijawab sama Pak Henry karena memang penjelasannya lengkap sekali. Jadi kebanyakan pertanyaan-pertanyaan di sini juga sudah terjawab semua, saya rasa. Jadi mungkin karena ini waktunya terbatas juga, mungkin kita akhiri saja ya Pak ya. Maksudnya udah ini juga pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab juga dan banyak yang sama tadi sudah dijawab. Mungkin terakhir kita mungkin akhiri saja untuk webinar pada sore hari ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bu Medriani, Pak Henry, kemudian Bu Linda juga, dan Pak Andri yang sudah memberikan pemaparan kepada para Sobat Samuel. Mungkin sebelum kita tutup lagi, ini ada closing statement mungkin dari Bu Medriani dan Pak Henry. Silakan Bu Medriani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PT Mulia Industrindo untuk kesempatan ini. Oke. Baik, terima kasih Bu. Mungkin Pak Henry ada kata terakhir? Iya, jadi Bu Penny tadi sudah mengucapkan terima kasih, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para investor yang telah hadir, ya, juga kepada pihak Samuel, khususnya kepada Bu Miming, kepada Bu Laura, kepada Pak Andri juga, ya. Semoga dengan penjelasan kami ini, saya rasa bahwa kita kalau mau membeli sesuatu produk atau saham, tentunya kita harus mengerti fundamental daripada perusahaan itu sendiri, ya. Kemudian juga selain kita mengerti fundamental daripada perusahaan itu sendiri, kita juga harus mengetahui produknya bagaimana. Kemudian juga harus kita tahu bahwa risiko daripada segala hal seperti yang ditanyakan tadi, exchange rate dan sebagainya juga tadi sudah ditanyakan. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan kami tadi, Bapak Ibu yang hadir pada saat ini sudah lebih memahami daripada saham MLIA ini sendiri, sehingga Bapak Ibu kita harapkan tentunya bisa mengetahui segala risiko atau risk yang ada pada perusahaan ini terhadap pergerakan harga sahamnya, dan mudah-mudahan ini sudah memberikan suatu hal yang baik buat Bapak Ibu semua. Dan saya kira-kira itu aja. Mungkin Bu Linda terakhir, Bu Linda ingin menyampaikan sesuatu. No, hari sudah cukup panjang. Terima kasih semuanya telah mendengarkan presentasi mulia. Thank you so much, everyone. Ya, apabila nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas bagi Bapak Ibu yang masih penasaran karena waktunya pendek sekalian, silakan Bapak Ibu ini bisa kontak dengan Bu Linda Halim, ya. Nanti Bu Linda Halim pasti dengan senang hati akan menjawab, karena company kita adalah kita welcome untuk setiap investor yang ingin belajar dan ingin mengetahui lebih banyak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Henry, Bu Medriani, Bu Linda, Pak Andri. Jadi hari ini sudah lengkap sekali. Mungkin Bu Miming ada kata-kata ini closing statement mau disampaikan, Bu? Terima kasih sama Pak Henry dan tim. Semoga sukses ya, Mulia sahamnya melejit biarpun pasar modal masih lesu. Thank you, Bu Miming. Ya. Thank you. Thank you, Bu Miming. Oke, baik. Terima kasih Bu Miming. Jadi kita akhiri untuk webinar Mulia Industri hari ini. Jadi untuk sobat-sobat Samuel yang ingin membeli saham MLIA bisa membeli di Star. Dan itu benefitnya banyak sekali, jadi bisa membuka secara online, prosesnya cepat, hanya membutuhkan waktu sehari, serta tersedia di App Store dan Play Store. Dan juga untuk Sobat Samuel, jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram @samuelsekuritas_indonesia, serta follow YouTube dan Telegram Samuel Sekuritas untuk update saham-saham pilihan. Oke, terima kasih untuk kehadiran pada hari ini. Sampai jumpa di Kupas Tuntas Emiten selanjutnya. Terima kasih banyak untuk tim Mulia untuk waktunya, Pak Henry, Bu Medriani, terima kasih. Linda, Thank you, Pak Andri. Thank you. Thank you. Terima kasih. Selamat sore. Sore.